Kami mau dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami, dan urapi setiap kami Tuhan. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Sebelum duduk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, katakan. Haleluya, puji Tuhan. Duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Gitu ya, wajah-wajah yang luar biasa saudara. Walaupun tidak kelihatan giginya, tapi dari matanya saya lihat mata yang diurapi oleh Tuhan saudara ya. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan belajar hari ini. Saudara, gereja kita dari pertengahan tahun ini, Tuhan tuh memberikan visi. Jadi setiap bulan kita ada visi bulanan, dan bulan ini kita akan banyak berbicara tentang berbuah. Bulan depan itu bulan misi. Kita akan berbicara banyak misi. Setelah kita berbuah, lalu what next? Dan kita harus pergi ke ladangnya Tuhan untuk bermisi, saudara. Jadi tiap bulan ada bulanan, dan setiap minggu, saudara, ya setiap minggu kita akan berbicara dari tema besar kita, bulanan kita. Yaitu minggu ini, pekan ini, minggu yang ketiga, kita akan berbicara tentang menghasilkan buah-buah roh. Saudara. Nah ini penting bagi sebagai anak Tuhan, kita perlu berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Buah mangga, buah rambutan, dia gak pernah mengeluarkan buah untuk dinikmati sendiri. Setuju Bapak Ibu? Kan gak ada jeruk makan jeruk, mangga makan mangga. Saudara. Tentunya pohon ini mengeluarkan buah untuk orang lain menikmatinya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan satu metafora, gambaran daripada kehidupan kita, seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya yang berbuah lebat, saudara ya. Baik, sebelum saya menghasilkan buah roh, saya rindu menyampaikan ini supaya ini kita akan kontekstualkan apa yang terjadi hari-hari ini, terutama di bangsa pilihan Tuhan, saudara. Jadi pertanggal 6 September kemarin, jadi 6 September hari Senin malam jam 11, kurang lebih jam 11, di sana di Israel jam 6 sore. Penggantian bangsa Ibrani, penggantian hari yang baru itu bukan pagi hari tapi justru sore hari, lewat jam 6. Makanya mereka merayakan Sabat, hari Jumat sore mereka mulai Sabat. Sampai nanti ya hari berikutnya menjelang sore hari itu baru selesai saudara. Jadi itu orang Yahudi seperti itu. Jadi sampai tanggal 26 September mereka merayakan tahun baru 5782 yang disebut tahun Peibet saudara. Nah dari penggantian tahun ini saudara ada dua hal yang saya mau sampaikan buat saudara dan perlu diperhatikan baik-baik dan sepanjang tahun ini saudara. Yang pertama, payback. Dari tulisan orang Ibrani, saudara, payback itu tulisannya begini, saudara. Ya, kalau bangsa Ibrani bacanya kan kayak bangsa Arab, saudara, dari kanan ke kiri, saudara. Ya, jadi tulisan Ibrani itu dari kanan ke kiri. Makanya payback itu depannya dan bet konsonan yang kedua. Dari tulisan ini, alfabet ini, saudara, memiliki pengertian begini. Pay itu mulut. Ya, mulut. Pay itu artinya 80. Itu artinya secara profetik kita mengertikan itu mulut, saudara. Tulisan yang sebelah sini ya, yang ada seperti giginya gitu, saudara. Nah, itu pay. Nah, saudara, hari-hari ini ada di Alkitab ada katakan apa yang kita ucapkan itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Mati dan hidup kita itu di kanal lidah. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Termasuk sekarang chattingan saudara. Ya, nanti saya mau kasih data sedikit buat saudara. Yang kedua yaitu bet. Bet itu dari akar kata betel. Betel itu rumah roti. Jadi bet itu rumah. Jadi saudara, rumah jasmania kita yang ada, kalau sampai nanti sudah waktunya dibongkar, kemanakah kita?
Kalau kita berbicara tentang kerohanian kita, saudara, rumah ini ada dua tempat, surga atau neraka. Oleh karena itu saudara, biar hari-hari ini kita juga banyak memikirkan perkara ini. Dalam situasi masa pandemi, kita jangan hanya terobsesi dengan obsesi dunia, tapi saya rindu mengajak kita pikirkanlah perkara-perkara surgawi. Setelah tubuh jasmani ini dibongkar, mau kemanakah kita? Kekristenan dengan mengajarkan, Alkitab kita mengajarkan dengan jelas dan bahwa bagi kita yang sudah diselamatkan, yang percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kita, jaminan kita surga. Amin, saudara. Jadi orang percaya nggak mungkin gentayangan, saudara. Apalagi pulang tak dijemput, datang tak pulang tak dijemput, datang tak diantar. Enggak akan seperti itu, jelas. Tapi saudara, kita perlu juga hari-hari memikirkan hal-hal ini, saudara. Nah oleh karena itu saudara, sekali lagi ya, jadi perkataan kita hari-hari ini mari kita kontrol dengan baik. Dan biar kita banyak memikirkan perkara-perkara surgawi. Hal yang kedua, yaitu tahun Semita. Oke, sebelum saya masuk sini saya jelasin dulu nih, ini ada data. Slide kedua, ya ini ada data. Ini data dari Microsoft. Microsoft memberikan indeks keberadaban digital. Ini disurvei terhadap 16.000 orang di 32 negara. Dari bulan April sampai bulan Mei ternyata Indonesia ada di ranking ke-29. Artinya pengguna sosial media Indonesia termasuk orang-orang yang tidak beradab. Kurang lebih bahasanya gampangnya gitu, saudara. Urutan yang paling bawah. Dan saya ingin percaya, dari 16.000 orang itu pasti orang Kristen ada di dalamnya juga. Nah oleh itu sekali lagi, gunakanlah sosial media dengan baik. Sosial media kan sekarang seperti mulut kita, saudara. Saya nggak ngomong sih Pak Pendeta, betul. Tapi jarinya main, saudara. Gitu kan 1.000, 2.000 begitu. Berita-berita hoak, berita-berita bohong. Mari saudara kita berhentikan semua dengan baik. Nah yang kedua, tahun Semita. Tahun Semita itu artinya di akhir dari 7 tahun Sabat. Tahun yang terakhir. Nah dari tahun 1916 itu yang mereka terdeteksi saudara ya. Dari tahun 1916 sampai 17. Itu setelah diselidiki ternyata sampai terakhir yaitu di tahun 2014, 2015 saudara. Ternyata saudara, ya ternyata setiap tahun Semita yaitu tahun terakhir dari 7 tahun Sabat mereka itu selalu terjadi shaking. Terutama di financial shaking. Goncangan masalah keuangan, saudara. Itu selalu ada. Nah kita nggak tahu tahun 2001, 2002 shaking apa yang akan terjadi. Oleh itu saudara sekali lagi, saya bukan nakut-nakutin, tapi saya rindu mengajak kita. Ini sudah ada datanya, mari kita siapkan diri kita. Saya pikir hari-hari ini kita nggak bisa lagi banyak berharap dengan yang lain selain kepada Tuhan Yesus saja. Yang setuju boleh katakan amin. Nah kalau kita sudah berharap sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah. Orang nggak mungkin kalau ranting anggur yang hidup tercacak dengan benar dengan pokoknya, sepanjang tahun nggak pernah mengeluarkan buah, kan nggak mungkin saudara. Dan dia akan mengeluarkan buahnya. Nah oleh karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menghasilkan buah. Nah buah apa yang harus kita hasilkan? Pekan ini kita akan belajar menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca sama-sama ayat ini saudara. 22 dan 23. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang. Nah kita akan belajar dari 9 buah roh yang mestinya menjadi karakter sebagai orang percaya.
Nah, hidup oleh iman bukan hanya sebatas dari doa yang dijawab Tuhan, yang terberdiam, yang diberkati. Tapi saya rindu memiliki saudara pengertian bahwa saudara saat kita melakukan firman akan terjadi pertumbuhan. Dan hasil melakukan firman adalah buah-buah. Buah-buah iman yang kita hasilkan. Nah, buah-buah apa yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, saudara? Pertama, buah pertobatan. Setiap kita harus menghasilkan pertobatan kita. Kalau kita yang sudah bertobat, itu harus bisa nampak dari hidup kita. Contoh, kalau tadi penjudi begitu bertobat, terima Yesus, dilayani dengan baik, dilepaskan. Itu kelihatan tidak mau judi lagi, saudara. Tapi kalau ngakunya bertobat, tapi masih mau judi lagi, itu bukan bertobat, mungkin itu berobat begitu. Kan begitu, saudara ya. Jadi kalau orang bertobat itu buah pertobatan. Nah, dari keseharian kita setelah kita bertobat, itu buahnya akan kelihatan. Yang kedua, saudara, yaitu buah-buah iman. Kalau tadi kita mungkin menjadi orang Kristen yang tidak punya iman. Ketakutan, kekhawatiran, saudara, itu yang mendominasi dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita hidup dalam sindrom dalam hidup kita. Gitu kan? Contoh seperti sekarang. Mestinya kalau sekarang Pak Wali sudah mengatakan 97% Kota Bekasi sudah hijau semua. Oleh itu diharapkan semua aktivitas ke masyarakat boleh mulai aktif kembali. Tempat bioskop diizinkan untuk dibuka kembali. Kalau sampai hari ini umat Tuhan masih belum berani ke gereja, so kita mau ngomong apa? Makanya saya mau katakan iman ini dibutuhkan, saudara. Jangan sampai ke mall berani, ke gereja nggak berani, saudara. Ya kan? Ke mall berani, makan di restoran rame-rame berani. Tapi kalau begitu kenapa nggak ke gereja? Masih khawatir Pak, masih takut. Nah ini saudara, ini hal yang berbeda. Mungkin perlu pelepasan dulu kan begitu, saudara. Ya, iman. Yang ketiga, yaitu buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita orang-orang Pentakosta yang sudah diurapi Tuhan dan kita sudah diajarkan, saudara ya, bukan berarti penuh Roh Kudus selesai, saudara. Saya mau katakan, saudara, kita hati-hati, saudara. Ya, kita memang gereja Pentakosta, beraliran Pentakosta. Tapi bukan berarti begitu orang dipenuhi Roh Kudus sudah selesai. Bebas aku, merdeka, aku sudah dapatkan Roh Kudus. Enggak, justru kita yang sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kita harus hidup berpandangan dengan apa tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus lebih bertanggung jawab dengan apa yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita, saudara. Nah ini yang mesti kita jalani dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Nah kita harus memahami bahwa Roh Kudus itu adalah proses. Ya, Roh Kudus yang dia berikan dalam kehidupan kita memampukan kita hidup benar, memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam iman gitu kan. Kuasa urapan Roh Kudus, api Pentakosta yang kita terima membuat kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang mesti kita lakukan, saudara. Ya, bukan berarti terus kita, nah, perbedaan buah roh dan karunia roh. Nah, ini saya perlu tekankan di sini, saudara. Perbedaan buah roh dan karunia roh adalah, buah roh adalah proses. Buah roh adalah proses kehidupan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Sedangkan karunia roh adalah gift, pemberian. Karunia roh itu Tuhan berikan. Tetapi buah roh itu harus dihasilkan dari proses hidup. Nah, sebagai manusia lahiriah, kita ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan firman supaya menghasilkan buah roh. Amin, saudara. Apa rancangan atau kehendak Allah sih dalam kehidupan orang percaya? Apa? Kita yang sudah diurapi, yang dipenuhi Roh Kudus, apa sih? Untuk apa kita menjadi orang percaya? Nah, saudara, rancangan atau kehendak Tuhan, ya, atas orang percaya adalah bersifat jasmani atau materi. Sebagian besar yang kita jalani sudah kita tahu. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya pikir semua kita hafal ayat ini, saudara kan ya. Kita akan naik
akan turun. Nah itu berkat kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, saudara. Menjadi kepala, tidak akan jadi ekor. Tetapi semuanya itu berbicara tentang perkara materi. Atau status sosial. Nah beberapa dari kita mungkin sudah mencapai hal itu, saudara. Tetapi apakah rancangan Allah atas hidup kita hanya sampai perkara-perkara materi? Jasmania itu jasmani doang gitu, saudara. Nah, sebegitu pentingkah materi atau status sosial? Kita harus menyadari bahwa rancangan Allah atas kita lebih besar dari perkara-perkara materi jasmania. Perkara apa itu, saudara? Roma 8 ayat 29 katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Supaya ia, Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara, inilah rancangan Allah, ya, supaya kita semakin hari terus diproses, dibentuk sedemikian rupa, sehingga menjadi semakin serupa seperti Kristus. Rancangan Allah dalam kehidupan kita membuat kita semakin serupa seperti Kristus. Kita teruskan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Nah, kita perhatikan apa yang faktor yang mempengaruhi karakter atau temperamen manusia, saudara. Yang pertama, faktor genetik. Berdasarkan faktor genetik, orang tua menurunkan kemiripan sifat kepada anak-anaknya, baik bersifat kemiripan fisik maupun kemiripan temperamen. Ini akan turun. Makanya saya rindu, saudara, yuk kita sebagai orang tua pun hari-hari ini perlu banyak belajar, saudara. Ya, nah apalagi kita yang punya latar belakang yang okultisme segala macam, saudara, itu perlu dilepaskan, saudara. Makanya pelepasan itu penting dalam orang iman Kristen, saudara. Supaya kenapa, saudara, ini nggak mengikutin kita dan akan lebih turun ke keturunan kita, saudara. Ada satu bapak bersaksi begini. Begitu dia dewasa, dia percaya Tuhan, dia sudah pelayan pelepasan, sudah menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, walaupun dia masih bisnis, saudara. Dia katakan begini, saya nggak mau sifat-sifat bapak saya yang begitu keras itu turun kepada anak-anak saya. Cukup berhenti di tempat saya saja. Bagus kan sebagai orang tua, bagus. Tapi seringkali tanpa dia sadari, apa yang dia diperlakukan oleh bapaknya, dia lakukan terhadap anaknya. Saudara. Itu yang terjadi, saudara. Dan akhirnya sampai akhirnya dilayani pelepasan secara baik dan akhirnya baru dibereskan. Yang kedua, saudara, faktor lingkungan. Pergaulan yang jelek itu merusak kebiasaan yang baik. Makanya tolong hati-hati ya, pergaulan anak-anak kita perlu dimonitor, saudara. Apalagi yang sudah mulai remaja. Saudara, di doa pagi ada satu bapak minta supaya didoakan. Kenapa? Karena anaknya yang pertama sudah mulai berangkat remaja. Terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya. Malah mereka ngumpul bergaul malam hari. Sampai subuh hari baru pulang. Nah bapaknya khawatir, udah dinasehati, bahkan nggak mempan-mempan. Makanya akhirnya dia minta bantuan, di doa pagi didoakan. Puji Tuhan, ya beberapa minggu terakhir kita terus tiap hari kita doakan. Dan puji Tuhan bapaknya kemarin bersaksi. Dan tiba-tiba anak ini berubah. Dan dia tidak lagi mau bergaul dengan teman-temannya. Dan tidak mau lagi bergadang sampai subuh hari. Dan dia sudah belajar dan ada di rumah, saudara. Nah, saudara, pergaulan. Lingkungan, maksudnya lingkungan pergaulan. Yang ketiga, intelijensi. Faktor intelijensi dapat mempengaruhi karakter seseorang, saudara. Makanya kenapa pendidikan penting. Ya, bukan berarti saudara kita sebagai orang tua kalau nanti anak kita sekolah yang profesi A, dia akan tetap di situ. Belum tentu, saudara. Saya banyak ketemu orang, saudara, salah satunya adalah mantan pemimpinnya Bu Tanti, saudara. Waktu itu dia menjadi pemimpin salah satu cabang di bank, menjadi atasannya Bu Tanti. Itu dari IPB. Perikanan. Tapi jadi kepala cabang bank. Kalau kita lihat itu apa hubungannya gitu, saudara.
Nah, pendidikan bukan berarti tidak ada gunanya. Pendidikan akan membuka cakrawala kita berpikir, saudara. Ya, pendidikan itu membuka cakrawala. Makanya pendidikan itu penting, saudara. Ya, faktor yang pendidikan akan menambah intelijensi kita. Sehingga pola berpikir kita tidak primitif lagi. Pola berpikir, saudara, tidak hanya didominasi oleh emosional manusiawi kita, saudara. Tapi kita akan berpikir secara intelligence, secara kognitif. Ya. Nah, yang keempat yaitu pengalaman-pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman hidup akan mengubah karakter seseorang. Saya berharap saudara kita yang di sini yang mau belajar. Jangan seperti babi yang ditulis dalam Alkitab. Babi itu saudara, kenapa sampai Alkitab kita jangan pesan Tuhan, jangan sampaikan seperti babi. Karena babi itu tabiatnya suka main di gubangan, saudara. Walaupun itu dibersihin, kalau ketemu gubangan dia masuk lagi, saudara. Nah, saudara, manusia diberikan intelijensi. Mari kita belajar dari pengalaman. Boleh kita terpleset, boleh kita jatuh, saudara. Boleh kita gagal, boleh kita salah ambil keputusan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Itu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi, saudara, mari kita belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang sudah, mari kita perbaiki semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Yang mau boleh katakan amin? Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Jadi, ya saudara, mari kita belajar terus. Bagaimana bisa hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Makanya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, apalagi dalam situasi keadaan seperti ini, kalau kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun di tengah-tengah kita berhadapan dengan berbagai masalah, dan saya ingin percaya, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita seperti zaman rasul-rasul, diberikan kuasa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, bahkan dituduhkan kepada orang-orang percaya. Nah, saudara, Galatia 5 ayat 19-21 katakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Makanya kalau saudara kita lakukan hal-hal kedagingan, kita tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Bagaimana jasmani ini kalau dibongkar, tubuh jasmani ini dibongkar. Maka kenapa hari-hari ini saudara kita perlu diubahkan Tuhan. Semakin hari disucikan dan dikuduskan hidup kita. Nah, kita nyanyi pujian ini. Sucikan dan kuduskan. Yuk. Menghadap hadirat-Mu, tubuh jiwa rohmu ku serahkan padamu, Tuhan hamba-Mu. tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Agung, besar Kuasa-Mu. Bagaimana Tuhan proses kita supaya bisa menghasilkan buah. Nah saudara, Amsal 27 ayat 17, Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah Tuhan memakai manusia, Tuhan gak mungkin pakai yang lain. Tuhan akan pakai manusia dan situasi di sekitar kita untuk memproses dan menajam kita supaya kita mengeluarkan buah.
Kadang-kadang kita dipaksa oleh Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Dalam situasi keadaan seperti sekarang ini, saudara. Bukan begitu Tuhan tidak peduli dengan kita. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan saya mau katakan, itu tangan Tuhan sedang memaksa kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Metafora daripada pokok anggur. Kalau pokok anggur itu seorang petani profesional, kalau dia ngelihat pohon anggur ini terlalu banyak ranting, terlalu banyak daun. Dia tahu ini nggak akan produktif menghasilkan buah. Makanya ranting-ranting yang tidak terlalu pokok itu dipotong. Daun-daun yang terlalu banyak dipotong, dibersihkan. Supaya kenapa? Supaya pokok pohon anggur ini bisa menghasilkan, bisa produktif menghasilkan buah. Proses-proses ini akan kita alami. Oleh itu sekali lagi, saudara yang saya kasihi, apapun dan bagaimanapun yang engkau sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, percayalah ada Tuhan berserta dengan kita. Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan mau proses hidup kita. Bahkan maaf, saya mungkin pakai bahasa yang lebih keras. Tuhan memaksa kita supaya bisa menghasilkan buah. Makanya hati-hati bagaimana respon kita ketika kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang berharap dengan proses yang terjadi kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau bacakan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menerangnya. Nah, kita akan lihat satu-satu ya saudara. Saya mungkin nggak bisa panjang lebar menjelaskan, tapi saya akan selalu dampingi kasih ayatnya saudara. Yang pertama kasih. Kasih ini adalah salah satu karakteristik Tuhan yang esensi, ya, yang sangat esensi dan sentral, yaitu kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39 katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kasih yang agape. Kasih yang murni dari Tuhan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 katakan begini, Tuhan berfirman, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini yang Tuhan mau dan saya ingin percaya ayat ini tidak terlalu perlu penjelasan lebih detail lagi. Bagaimana kita menghasilkan roh sukacita dalam kehidupan kita. Karena sukacita itu akan mengeluarkan endorfin dalam kehidupan tubuh hormonal kita. Dan itu akan membuat kita mood kita semakin baik dan penuh sukacita. Dan sakit penyakit tidak akan datang kepada kita. Makanya sukacita itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tetap sukacita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Yang ketiga, damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang ada aku berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, di tengah-tengah masa pandemi, jangan gelisah, jangan gentar. Ambil, nikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Kalau saudara mau ngalami damai sejahtera tiap hari, mulai pagi hari masuk di dalam doa pagi. Ngalami damai sejahtera itu. Dan saya ingin percaya sepanjang hari itu akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Yang keempat, kesabaran. Saudara, sabar. Hari-hari ini kita perlu sabar. Bahkan minggu-minggu kemarin kita harus tidak lagi bertemu seperti ini. Karena memang virus lagi begitu banyak. Kita perlu sabar di rumah. Nunggu sampai amarah Tuhan lewat begitu saudara. Ya, 2 Petrus 3 ayat 15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Seperti juga Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat dan karunia kepadanya. Saudara, kita perlu bersabar. Kesabaran Tuhan justru kesempatan kita untuk bertobat dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemurahan Tuhan. Yang kelima, kemurahan. Bukan murahan ya, kemurahan. Roma 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya pikir kita perlu hari-hari ini lebih banyak kemurahan. Dengan kemurahan hati daripada Allah yang Tuhan berikan dalam hati kita, kita bisa bermurah hati dengan sesama kita. Yang keenam, kebaikan. Efesus 2 ayat 7. Supaya apa? Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan, kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saya pikir ini pun tidak terlalu sulit untuk kita mengerti. Biarlah setiap kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menghasilkan kebaikan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan supaya diketahui banyak orang bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Yang mau boleh katakan yes. Yang ketujuh, kesetiaan. Roma 3 ayat 3 katakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? No. Tuhan Allah yang setia. Walaupun sering kali kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan anugerahnya tetap tersedia bagi kita. Amin, saudara. Makanya kesabaran Tuhan itu kesempatan untuk kita bertobat. Bukan berarti terus kita seenaknya dewek begitu, saudara. Saya rindu biar hari-hari ini kita hidup lebih lagi dalam kesetiaan dengan Tuhan. Setia dengan pasangan hidup kita. Ya, dari masa muda yang Tuhan sudah mempertemukan. Dan sudah diikat dengan satu covenant, perjanjian di altarnya Tuhan. Setia dengan profesi pekerjaan kita. Setia dengan keluarga. Setia dengan pelayanan kita. Setia dengan gereja lokal kita, saudara. Ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak setia, bagaimana bisa menghasilkan, saudara? Kalau pohon coba ditanam, baru mau tumbuh dipindahin lagi, saudara. Baru dipindahin lagi. Apa jadinya pohon ini? Mati, saudara. Makanya kita belajar setia. Walaupun seringkali kelihatannya di luar sana lebih indah daripada kita. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita nggak tahu hijaunya plastik, gitu, saudara. Ya, nikmati walaupun rumput kita agak hijau, agak kuning-kuning sedikit, tapi asli, saudara. Itu kan jauh lebih baik. Jangan lihat tetangga, jangan kita banding-bandingkan dengan orang lain. Mari kita belajar setia. Yang ke-8, kelemah lembutan. Kelemah lembutan, bukan lemah gemulai. Berbeda ya, kalau lemah gemulai, kamu gitu, saudara ya. Itu lemah gemulai. Tapi yang Tuhan mau kita hasilkan dalam kehidupan kita yaitu kelemah lembutan. Yohanes 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembut. Saudara, Pak Jokowi presiden kita, awal-awal jadi presiden banyak orang meremehkan dia. Gitu, ngata-ngatain, kurus lah, kelempeng lah, segala macam, saudara. Ya bagaimana mau tegas memimpin bangsa ini, saudara. Orang meremehkan dia. Tapi kita lihat, presiden-presiden sebelumnya nggak berani menutup HPI. Menutup FPI. Tapi Pak Jokowi walaupun kurus-kurus, tapi dia berani. Saudara. Amin, saudara. Jadi orang yang lemah lembut bukan berarti nggak tegas. Bukan berarti lemah lembut itu orangnya pelin-pelan. Enggak. Tetap bisa lemah lembut, tapi ketegasan iblis, disiplin diri. Tetap bisa tegas. Tegas, tidak kompromi dengan dosa.
Pak Jokowi selalu mengajarkan tidak kompromi dengan korupsi. Dan ini tunjukkan. Walaupun kurus-kurus kayak begitu, saudara. Ya, ini salah satu contoh. Bahwa kita harus lemah lembut, tapi tetap tegas. Dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kepada Kristus. Yang setuju, katakan amin. Yang ke-9, penguasaan diri. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal ini adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Paulus ngomong begini, ya terutama kepada jemaat di Korintus yang kaya, saudara, yang menikmati segala kenyamanan hidup. Dia katakan kalau saya hidup kayak begini, supaya kenapa? Supaya kamu diselamatkan. Jadi saudara, mari kita bisa menguasai diri kita. Saya mengharap hari-hari ini setiap kita, kuasailah diri kita. Makanya ibu-ibu kalau belanja di mall, saudara, belanjalah yang perlu. Bukan belanja yang apa mau kita, saudara. Itu salah satu contoh penguasaan diri. Maka hal-hal yang kita butuhkan, itu yang kita beli. Apa jangan, oh ini bagus ya, wah ini bagus ya, ini indah ya, ini murah. Jangan tertarik dengan murahnya, saudara. Gitu ya. Murah, kelihatannya doang. Anak saya David kemarin mau butuh obeng. Lalu dia beli obeng 1 set. Murah, nggak tahu cuma berapa puluh ribu, saudara. Tapi begitu nyampe, nggak bisa dipakai, saudara. Gitu kan? Bukan boro-boro mau ngencengin maut, saudara. Begitu mau dikencengin, ininya putar duluan, saudara. Nah kita sudah perbaiki pakai tas saja, lihat. Ternyata memang nggak bisa nih, memang ya plastiknya jelek sekali, saudara ya. Nggak bermutu, nggak berkualitas. Nah jadi sekali lagi, mari kita kuasai diri kita. Yang mau boleh katakan amin. Ini karena sudah jam, tadi saya mau mengajak kita nyanyi. Tapi saya akan teruskan sedikit lagi, akan selesai, saudara ya. Oke, slide yang terakhir ya. Nah, buah roh yang akan kita hasilkan itu akan melalui proses. Setiap kita yang mau menghasilkan buah, boleh katakan amin. Kalau saudara amin, berarti saya siap untuk diproses. Amin. Tambah kenceng, mantap saudara. Berarti jemaat-jemaat BTC siap untuk berbuah. Amin. Artinya kita siap untuk diproses. Supaya bisa menghasilkan buah. Ya toh, ranting-ranting yang tidak berguna dipotong, dibersihin, dikasih pupuk saudara. Mungkin akar yang terlalu panjang. Gitu, dipotong. Mungkin ketika dipotong, mungkin sakit dan berteriak. Nggak apa-apa saudara, itulah bagian daripada proses. Oke. Nah saya mau bacain ayat ini yuk. Roma 9 ayat 20 dan 21. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dia dari gumpalan yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda yang lain untuk dipakai tujuan yang biasa. Saudara mau dipakai menjadi perabot di rumah Tuhan yang mulia atau yang biasa? Kalau saudara mau yang jadi mulia, izinkan Tuhan membentuk kita. Mungkin saudara ketika sang penjunan membentuk kita, dia udah jadi. Wah mungkin kita kanan, sudah selesai, kita lulus. Tapi Tuhan katakan, ini kayaknya kurang pas dengan buah yang kamu hasilkan. Ini kayaknya kurang pas dengan karakter kehidupan kamu. Maka dia hancurin kembali, diremukkan kembali, dan dibangun ulang. Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Apakah seorang sang penjunan tidak berhak atas tanah liat yang sesuka dia? Saya mau katakan hari ini, izinkan Tuhan membentuk dan memproses kita. Saat kita diproses, kita sesungguhnya berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika terbentuk mungkin gak nyaman bagi kita. Ingat kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Beberapa bulan ke depan kita akan merayakan Natal. Kalau kita merayakan Natal, kita gak pernah lupa akan dua figur ini. Maria dan Yusuf. Lagi tunangan, mereka hidup kudus, bukan kayak anak-anak muda sekarang sih. Jadi saya ingin percaya anak-anak muda di sini juga tetap hidup kudus. Tapi nggak kayak gaya pergaulan pacaran anak-anak muda sekarang, saudara.
sudah investasi duluan. Maria, seorang wanita yang menjaga kekudusan dan menjaga integritas. Yusuf, seorang pria yang menjaga integritasnya. Dan gak mungkin dia hubungan suami istri sebelum waktunya. Dia jaga betul. Tiba-tiba Maria hamil. Kaget gak saudara? Ya, mungkin saking kagetnya jadi terkejut dia saudara. Dengar berita kayak gitu. Tapi akhirnya Maria mungkin, waduh, hukumannya rajam batu. Tapi Maria akhirnya katakan, Tuhan, sesungguhnya aku hambamu, jadilah kehendakmu atas hidupku. So, saya mau pesan, jemaat yang saya kasihi, dengar saya baik-baik. Ketika engkau dibentuk, ketika engkau diproses, mungkin hari-hari kita ngalami kegagalan, kebangkrutan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Dengar saya baik-baik hari ini. Sedang berhadapan dengan kedaulatan dan kedahsyatan Tuhan. Seperti Maria dan Yusuf. Dan saya berdoa, biar kita mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bentuklah hidupku seturut dengan kehendak. Hidup berserah kepada kedaulatan Allah yang tidak semudah yang kita duga, tetapi lebih indah daripada yang kita duga. Saya ingin percaya di end-nya saudara, ending-nya akan jauh lebih indah daripada apa yang kita duga saudara. Oleh karena itu tetaplah bertahan. Slide yang terakhir. Maka marilah kita berserah proses yang Tuhan kerjakan supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Yuk kita angkat pujian ini menjadi seperti Kau Yesus.